Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. TV kali ini kita akan menyaksikan arahan sekaligus speed dari Bu Justindy Septiana selaku Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 1 OJK. Kepada Ibu Yusini kami persilakan. Terima kasih Pak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Keynote yang saya sampaikan adalah keynote speech Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam acara IDX Channel Syariah Fair dengan judul Pasar Modal Syariah, Sarana Investasi Amanah. Yang kami hormati para narasumber, Ibu Fadila Kartikasasi selaku Direktur Pasar Modal Syariah OJK, Bapak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Samsul Hidayat, Direktur Asosiasi Emiten Indonesia, Bapak Anderson Sumarli, CEO Ajaib Group, Bapak Antoni Dirga, Direktur PT Trimega Asset Management, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat mengikuti acara webinar IDX Channel Syariah Fair pada pagi hari ini yang bertema Pasar Modal Syariah, Sarana Investasi Amanah. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena Pak Ketua OJK, Bapak Wimbo Santoso yang sedianya akan menyampaikan keynote pada pagi hari ini berhalangan hadir. Dikarenakan harus menghadiri pertemuan yang tidak dapat ditinggalkan dan beliau meminta saya untuk dapat menyampaikan keynote beliau pada pagi hari ini. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan apresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan acara webinar ini yang menjadi bentuk dukungan dalam mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Pada kesempatan ini kami akan membahas secara singkat beberapa hal mengenai potensi dan tantangan pengembangan keuangan syariah, kinerja keuangan syariah dan milestones pasar modal syariah Indonesia, serta arah kebijakan pengembangan keuangan syariah. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami banggakan, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Antara lain, Indonesia mempunyai negara kepulauan yang lebih dari 87% populasi atau setara dengan 230 jumlah penduduk Indonesia adalah umat Islam. Penduduk Indonesia terdiri dari 56,7% penduduk perkotaan dan 43,3% tinggal di pedesaan. Pertumbuhan ekonomi syariah yang tinggi di mana tahun 2019 pertumbuhan ekonomi syariah tercatat 5,72%. Berdasarkan PDB pada tahun 2019 itu juga 5,02%. Industri halal Indonesia semakin meningkat yang ditunjukkan oleh nilai perdagangan industri halal di Indonesia di tahun 2020 telah mencapai US dollar 3 miliar dengan tren yang meningkat. Selanjutnya dalam memaksimalkan potensi dimaksud, terdapat beberapa tantangan yang masih akan dihadapi ke depan. Di antaranya, keuangan syariah belum sepenuhnya terintegrasi. Mohon maaf, ini slide-nya ditayangkan ya. Ada slide dari Pak Ketua, mohon maaf panitia, ini slide-nya sudah ditayangkan. Iya, ditayangkan Ibu. Oke, baik, terima kasih. Saya ulangi, dalam memaksimalkan potensi dimaksud terdapat beberapa tantangan yang masih akan dihadapi ke depan antara lain, keuangan syariah belum sepenuhnya terintegrasi dengan ekosistem industri halal. Hal ini mempengaruhi peningkatan market share keuangan syariah yang terbatas, di mana di Januari 2021 masih sebesar 10% dari aset industri keuangan nasional. Berikutnya permodalan yang terbatas, di mana masih terdapat 6 bank syariah yang memiliki modal inti di bawah 2 triliun dan total 14 bank umum syariah dari 14 bank umum syariah per Desember 2020. Literasi keuangan syariah yang masih sangat rendah, yaitu sebesar 8,93%, jauh tertinggal dibandingkan indeks nasional sebesar 38,03%. Sementara indeks inklusi keuangan syariah yang sebesar 9,1% juga masih jauh tertinggal
dibandingkan dengan indeks nasional sebesar 76,19%. Selanjutnya, terbatasnya sumber daya di industri keuangan syariah, antara lain disebabkan oleh kebutuhan sumber daya manusia yang handal dan memiliki kompetensi tinggi di bidang perbankan syariah ini masih rendah. Selanjutnya, competitiveness produk dan layanan keuangan syariah yang belum setara dibandingkan keuangan konvensional. Dalam hal ini, diversifikasi produk keuangan syariah yang business matching menjadi hal yang sangat krusial. Rendahnya research dan development dalam pengembangan produk dan layanan syariah yang lebih inovatif. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami banggakan, pandemi COVID-19 menyebabkan perekonomian global dan domestik terkontraksi pada tahun 2020. Melemahnya aktivitas ekonomi membuat sektor real terpukul. Begitu juga kinerja sektor jasa keuangan turut mengalami penurunan. Pemerintah, OJK, dan Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan forward-looking dan counter-cyclical untuk memitigasi dampak pandemi, sehingga stabilitas sektor keuangan tetap terjaga, walaupun terjadi penurunan dari sisi intermediasi. Namun demikian, di tengah kontraksi kredit perbankan nasional sebesar minus 1,84% per Januari 2001, pembiayaan Bank Umum Syariah justru masih tumbuh positif 8,19% year on year, dengan ketahanan permodalan yang memadai, yaitu CAR sebesar 21,80%. Secara umum, aset lembaga keuangan syariah Indonesia hingga Januari 2021 tumbuh cukup tinggi, yaitu sebesar 24,54% year on year, dibandingkan dengan tahun 2020, 22,79% year on year, dan 2019, 13,84% year on year, dengan nominal mencapai 1.823,13 triliun. Di mana 59% diantaranya merupakan aset pasar modal syariah, yaitu sejumlah 1.077,62 triliun. Secara umum dapat digambarkan bahwa pada perbankan syariah asetnya sebesar 600,99 triliun, sementara pasar modal syariah ada 1.077,62%, 62 triliun, sementara dari industri keuangan non-bank syariah sebesar 115,83 triliun. Di tataran global, Indonesia telah mendapatkan apresiasi sebagai salah satu negara terbaik dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan syariah, yaitu peringkat kedua secara global sebagai the most developed countries in Islamic finance, terutama didukung oleh tingginya riset dan kelengkapan regulasi terkait industri keuangan syariah. Kemudian peringkat keempat global untuk sektor ekonomi syariah dan peringkat keenam untuk keuangan syariah. Bursa Efek Indonesia sebagai the best Islamic capital market dari Global Islamic Finance Award selama 2 tahun berturut-turut. Dapat kami sampaikan bahwa industri pasar modal syariah Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang positif. Antara lain ditunjukkan dengan jumlah saham syariah terus meningkat dari 331 pada tahun 2015 menjadi 449 saham syariah per 26 Maret 2021. Untuk tahun 2020 itu ada 441 saham atau 61,8% dari total saham yang listing di Bursa Efek Indonesia. Kapitalisasi pasar modal syariah mencapai 3,57 triliun dengan market share sebesar 47,78%. Ini untuk per 19 Maret 2021. Kemudian jumlah investor saham syariah naik 1,65% menjadi 85.891 investor per Desember 2020. Artinya ini 5,5% dari total investor saham. Pada Februari 2021,
telah dilakukan penggabungan 3 bank syariah milik negara menjadi PT Bank Syariah Indonesia yang juga merupakan emiten di Bursa Efek Indonesia. Dengan penggabungan tersebut, BSI menjadi bank terbesar ke-7 secara nasional dan bank syariah yang dengan kapitalisasi pasar terbesar ke-10 di dunia. Hal ini menjadi momentum bagi industri keuangan syariah untuk berkembang dengan didukung dan dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia yang besar. Ke depan, kami berharap penggunaan instrumen pasar modal syariah dapat terus ditingkatkan sebagai sumber pendanaan industri halal dan ekosistem keuangan syariah, halal value chain yang terintegrasi. Pasar modal syariah juga diharapkan terus memberikan alternatif kebutuhan pendanaan secara syariah, antara lain melalui penerbitan efek melalui platform securities crowdfunding syariah. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, dalam rangka pengembangan keuangan syariah nasional, OJK telah memiliki arah kebijakan ke depan yang tercantum pada Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia tahun 2021-2025 yang berfokus pada 3 aspek kunci. Pertama, penguatan lembaga keuangan syariah. OJK akan mendorong penguatan lembaga jasa keuangan syariah dengan mengedepankan keunggulan dan diferensiasi produk serta penguatan permodalan, SDM dan TI yang mutakhir. Kedua, penciptaan demand keuangan syariah yang berkelanjutan, antara lain dengan meningkatkan literasi keuangan syariah melalui program inklusi keuangan syariah, guna memperluas basis nasabah dan membangun pemahaman masyarakat mengenai produk-produk keuangan syariah. Dan ketiga, terbentuknya ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi dengan industri halal. Antara lain melalui sinergitas antar lembaga keuangan syariah serta dukungan infrastruktur dan pembiayaan syariah hulu ke hilir. Untuk mengakselerasi perkembangan industri perbankan dan pasar modal syariah, kami juga telah meluncurkan roadmap Perbankan Syariah 2020-2025 dan Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024. Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, akhir kata kami mengharapkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh stakeholders untuk mendukung kemajuan pasar modal agar semakin dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas serta menjadi motor penggerak keuangan syariah menuju Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga segala ikhtiar kita untuk mengembangkan industri keuangan syariah demi kesejahteraan bangsa mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Bapak Bimbo Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK. Demikian, terima kasih. Baik, Ibu Yusini.